Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu SKI. Dan kita akan masuk ke bab kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Dan khususnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang riwayat dan silsilah Umar bin Khattab serta tentang kepribadian Umar bin Khattab. Oke anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 104. Jadi sambil kalian mendengarkan video ini, kalian juga harus membuka buku kalian supaya belajar kita lebih maksimal. Oke, langsung saja anak-anak kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang riwayat dan silsilah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka kaum muslimin dipimpin oleh khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Dan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Umar bin Khattab lahir sekitar 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu artinya Umar bin Khattab lebih muda sekitar 13 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Julukan beliau yang sangat terkenal adalah Al-Faruq, yang artinya pembeda antara kebatilan dan kebenaran. Umar bin Khattab juga merupakan mertua Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menikahi putri Umar yang bernama Hafsah. Umar adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar memeluk Islam selain Amr bin Hisham atau Abu Jahal. Karena Umar bin Khattab adalah termasuk salah seorang sahabat yang sebelumnya tidak memeluk agama Islam, maka Rasulullah SAW mendoakan beliau agar memeluk agama Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan Umar bin Khattab." Tujuannya adalah untuk memperkuat dakwah Islam yang sedang menghadapi ancaman dari kaum Quraisy, karena Umar adalah orang yang sangat dihormati dan disegani oleh kalangan kaum Quraisy. Apabila Umar masuk Islam, kaum Quraisy akan takut mengganggu Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW dengan memilih Umar bin Khattab untuk menjadi pendukung dakwah Rasulullah SAW. Sebelum memeluk Islam, Umar adalah orang yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah SAW. Dia bersikap keras terhadap pengikut Rasulullah SAW, termasuk terhadap adiknya sendiri. Nah, dia bahkan tidak segan-segan menyiksa dan menyakiti mereka yang memeluk agama Islam. Maka dari itu, hampir tidak ada yang percaya kalau kemudian Umar bin Khattab mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu, sikapnya yang keras terhadap kaum muslimin berubah total setelah dia menjadi pengikut Rasulullah SAW. Dia menjadi pembela utama Rasulullah SAW yang paling berani dalam menghadapi musuh Islam. Oke anak-anak, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang kepribadian Umar bin Khattab. Pada masa jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang saudagar. Dia mahir berdagang hingga keluar jazirah Arab. Kemudian Umar juga termasuk orang yang dihormati dan disegani di kalangan kaum Quraisy. Oleh karena itu dia sering mendamaikan pertikaian antar suku.
Kemudian Umar adalah sosok yang pemberani, tegas, suka berbicara apa adanya, berkemauan kuat dan sedikit keras. Dia tidak pernah takut berhadapan dengan siapapun. Nah, sikapnya yang pemberani ini kemudian banyak membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan agama Islam. Nah, setiap ada orang yang berusaha menyakiti beliau, Umar akan selalu tampil di muka untuk membelanya. Lalu tentang keberanian dan ketegasan Umar, ini digambarkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan Islamnya Umar adalah suatu kemenangan, hijrahnya adalah suatu pertolongan, pemerintahannya merupakan rahmat. Mulanya kita tidak mengerjakan sholat karena takut dengan kaum Quraisy, akan tetapi sesudah Umar masuk Islam, dia melawan kaum Quraisy sehingga mereka membiarkan kita mengerjakan sholat. Oke anak-anak, itu tadi apa yang dapat kita pelajari tentang riwayat dan silsilah Umar bin Khattab serta tentang kepribadian Umar bin Khattab. Silahkan kalian baca kembali buku kalian dari halaman 104 sampai 106 agar kalian dapat memahaminya dengan baik. Kemudian untuk tugasnya di sini sudah Bapak tuliskan 5 soal untuk kalian. Silahkan kalian siapkan buku tulis SKI kalian masing-masing. Kalian catat soalnya, kemudian kalian jawab dan kalian kumpulkan foto jawaban kalian melalui Japri. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semangat terus dan ingat jangan pernah merasa lelah untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.